semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya kembali membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya akan membahas tentang Saulus yang bertobat yang bisa dibaca di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Waktu itu kalian sudah mendengar firman saya tentang Stefanus yang waktu itu dibunuh. Dan Saulus waktu itu menyetujui tentang pembunuhan Stefanus. Bahkan Saulus punya ambisi untuk membunuh anak-anak Tuhan. Jadi waktu itu Saulus pergi ke kota, pergi untuk bertemu dengan para imam, dan dia meminta surat kuasa untuk membunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jadi caranya bagaimana? Dia pergi ke imam, dia minta surat kuasa, isi surat kuasanya untuk para orang Yahudi yang di Damsyik. Bila melihat ada orang yang percaya pada Tuhan, harus ditangkap, diseret ke Yerusalem, dan pada akhirnya dibunuh. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus kan masih tetap membawa surat kuasa itu. Namun tiba-tiba di perjalanan ada cahaya. Tapi cahaya itu bukan cahaya flare. Bukan. Cahayanya itu adalah cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu juga disertai dengan suara. Makanya semua orang pada kaget, langsung shock, langsung jatuh. Pokoknya mereka mendengar suara berikut. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Posisinya lagi begini, lagi susah juga sih. Lagi mau melihat. Siapakah engkau Tuhan? Tuhan bilang, akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya itu. Oleh sebab itu, pergilah ke dalam kota dan lakukanlah apa yang harus kukatakan. Di sana akan kukatakan apa yang harus kau lakukan nantinya. Setelah itu kan pastinya dari kejadian itu teman-temannya Saulus merasa kaget dan terheran-heran. Tetapi setelah si Saulus bangun, loh kok buta? Gak bisa lihat. Saulus menjadi buta dan tidak bisa melihat lagi. Pada akhirnya Saulus terpaksa harus dituntun oleh teman-temannya menuju ke kota Damsyik. Karena dia tidak bisa melihat, bahkan dia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari, 3 malam. Di rumah yang lain ada seorang yang bernama Ananias, seorang anak Tuhan. Dia lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, Ananias, aku memerintahkan kepadamu untuk pergi ke jalan yang lurus. Jalan lurus, maksudnya kan itu namanya jalan lurus. Jalan lurus, dan di sana ada rumah Yudas. Di dalam rumah itu menampung seorang dari Tarsus bernama Saulus. Dia sedang berdoa, meminta pertolongan, dan melihat jawaban dari Tuhan. Dan dia ingin agar orang itu datang dan menumpangkan tangannya di atas matanya. Tetapi Ananias sepertinya tidak percaya. Dia bilang, mana mungkin saya menyembuhkan orang yang sudah berbuat jahat bagi orang-orang lain, yang sudah membunuh anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku ada rencana, sebab orang ini akan dipakai untuk melayani Tuhan dan mengabarkan Injil di seluruh dunia. Jadi Tuhan sudah menyiapkan Saulus untuk memberitakan firman Tuhan di seluruh dunia. Supaya firman Tuhan tersebar. Bahkan ujungnya sampai sini kita masih bisa menerima berkat firman Tuhan. Lalu Ananias pergi ke rumah Yudas, di situ kan ada Saulus. Dan Ananias tumpang tangan ke mata Saulus. Dan dia bilang,
Ananias saudaraku, salah. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu melalui jalan itu, telah berkata kepadaku untuk datang kepadamu dan menyembuhkan matamu. Engkau bisa melihat lagi nantinya, dan engkau juga akan penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah Ananias mendoakan Saulus, Saulus bisa melihat lagi. Dan setelah Saulus bisa melihat, Saulus dibaptis, dan Saulus makan sehingga Saulus kembali sehat sedia kala. Jadi dari firman kali ini kita masih bisa dapat belajar banyak hal. Yaitu yang pertama, kita anak Tuhan memang punya banyak sekali masalah. Ya, baik masalah sikap, masalah ini dan itu. Kita sebagai anak Tuhan punya banyak sekali problem. Punya banyak kekurangan. Kadang-kadang sikap kita tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan bisa mencelakai orang lain. Tetapi Tuhan memilih kita untuk melayani Tuhan sehingga kita bisa menjadi alatnya. Walaupun kita berdosa, kita masih bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan cara apapun. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi kehidupan semua orang. Dan selain itu bagi kita sebagai anak Tuhan, ya kita harus belajar untuk tetap belajar melihat hal positif dari teman kita. Karena siapa tahu teman kita itu adalah orang-orang yang hebat dan bisa diubah juga karakternya. Sebab itulah cara Tuhan. Tuhanlah yang sanggup melakukan semuanya itu. Oke, sekian firman untuk bulan Mei kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next week. Bye-bye.